Tema kita tentang expanding the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Apa sih yang biasanya kita khawatirkan dalam hidup kita? Ekonomi, kesehatan, keluarga, anak. Tapi tahu Bapak Ibu, sebenarnya apa yang harus kita permasalahkan dalam hidup kita? Yang utama itu dosa. Amin. Dosa. Dosa yang membuat kita terpuruk. Dosa yang membuat kita di rumah tangga nggak baik-baik saja. Dosa yang membuat di ekonomi kita nggak baik-baik saja. Itu dosa. Makanya mau bagaimana kita memperluas kerajaan Allah kalau di hidup kita tuh kita nggak mempermasalahkan dosa. Dan kita permasalahkan ekonomi kita, keluarga kita, tapi kita lupa bahwa ancaman terbesar di dalam hidup kita itu dosa kita sendiri. Itu loh yang membuat kita nggak suka cita, yang membuat kita nggak punya damai sejahtera, itu dosa, Bapak Ibu. Dosa kesombongan kita, dosa etika kita, dosa banyak sekali dosa-dosa kita. Nggak mau belajar, nggak mau taat. Sedangkan kita tahu salah satu firman Tuhan yang pertama kali Allah ajarkan itu ketaatan. Tapi kita suka mengesampingkan itu. Kita mementingkan ego kita, keinginan daging kita. Sehingga boro-boro memperluas kerajaan Allah, memperluas kerajaan kita, iya. Kenapa? Karena kita senang dengan ego kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa bahwa ini dosa saya nih. Analisa diri kita, ini penting Bapak Ibu. Bayangin ya Bapak Ibu ya, kita tuh terbiasa menyalahkan situasi dan kondisi kita Bapak Ibu. Terbiasa sekali. Di Kejadian pun sama. Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Terbiasa kan kita seperti itu kan? Ular nyalahin siapa? Nah, kita terbiasa begitu kan? Di rumah tangga kita nyalahin istri nyalahin suami, ya kan? Di ekonomi kita nyalahin situasi, di gereja kita nyalahin teman, nyalahin gembala, nyalahin siapa aja. Tapi kita lupa menyalahkan dosa kita. Kita nggak introspeksi, ini dosa saya. Ini loh yang menyebabkan kerajaan Tuhan nggak bisa kita perluas. Ini loh dosa saya. Harusnya begitu. Amin. Di rumah tangga nggak baik-baik saja. Anak yang kita impikan dapat tumbuh seperti Kristus, tapi ternyata enggak. Nyalahin Kristusnya, nyalahin sekolahnya. Nah, sedangkan orang tuanya sendiri kan berperilaku Kristus kan gitu. Jadi penting ya untuk memperluas kerajaan Allah, kita sendiri harus introspeksi diri. Ya, jangan saling salah menyalahkan. Kita harus bisa sangkal diri, itu yang pertama. Cara agar kita bisa memperluas kerajaan Allah, memikul salib dan menyalibkan daging kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Prioritaskan Tuhan. Sering kita itu memprioritaskan diri kita sendiri. Terlalu sering kita memprioritaskan diri kita sendiri. Ada firman di Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Kita tuh suka lupa nyangkal diri kita. Kita ingatnya kita benar, kita ingatnya kita nggak salah, kita ingatnya kita rohani. Rohaninya nggak ingat-ingat, rohaninya selalu diingat. Pintar, punya uang, berpendidikan, jadi orang hebat, orang benar dan sebagainya. Diri kita tuh menjadi raja-raja kecil. Kita menjadi Herodes bagi hati kita.
kita menjadi Saulus bagi hati kita. Saulus ya, bukan Paulus. Kita menjadi Saulus dalam hati kita. Kita sering menganiaya hati Tuhan. Kita sering menganiaya orang lain di sekitar kita tanpa kita sadar. Kenapa? Karena kita merasa diri kita hebat, bukan dulos. Bapak Ibu, bayangkan Yesus menyangkal dirinya 30 tahun sebelum dia melakukan pelayanan, Bapak Ibu. Musa menyangkal dirinya membawa bangsa Israel 40 tahun lamanya. Rasul Paulus menulis kitab di Perjanjian Baru kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Rasul Paulus menyangkal dirinya. Lah kita menyangkal diri sehari aja ogah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus bisa sangkal diri kita. Kita harus sadar kita ada di dunia ini karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Bukan karena orang tua kita pun karena Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang lulusan S3 dari luar negeri, itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu di sini yang punya mobil 100, semua karena Tuhan. Saya bisa berbicara di depan ini semua karena Tuhan. Apakah karena pelayanan saya di sini berarti saya masuk surga? Enggak. Yang menyelamatkan kita, ketaatan kita sama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan kehebatan kita. Saya khotbah di sini, berarti udah ikut Tuhan, udah 100% pasti masuk surga. Enggak. Yang masuk surga itu yang taat sama Tuhan, yang ngerti firman-Nya dan melakukan firman. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sombong kita merasa kita hebat, kita nggak mau belajar dengan orang lain. Enggak, kita harus belajar terus sama Yesus. Bayangin, Dia yang punya sorga, Dia yang mau berkorban. Kasarkannya kita tuh Yesus tuh menjadi pemain pengganti. Dia yang punya sorga, turun ke dunia. Dia gak punya tempat. Kita yang gak punya tempat di sorga, dikasih tempat sama Yesus. Lah, rasa bersyukur kita bagaimana? Tanggung jawab kita yang sudah diberikan hidup oleh Tuhan itu bagaimana? Kalau Bapak Ibu di sini masih berproses dengan Koki nggak tahu ya proses hidup saya, terus saja dengan proses hidup Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu memikirkan tentang Tuhannya? Kapan? Lah Bapak Ibu masuk dalam zona proses hidup saat ini kan karena dosa Bapak Ibu juga. Tapi yang disalahkan Tuhannya. Yang disalahkan Tuhannya. Bapak Ibu anak muda di sini nilainya jelek di sekolah. Yang disalahkan Tuhan. Kata Tuhan, astaga, saya jadi ular dah. Nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya dong. Salahin Bapak Ibu kan? Kenapa? Kalian mungkin kurang belajar maksimal dan lain sebagainya. Gitu. Karena kemalasan juga adalah dosa yang luar biasa Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita udah milik Kristus, udah clear ya. Yesus itu kudus, bukan kudis. Jadi kalau Bapak Ibu di sini masih ada yang kudis, banyak hal-hal dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Bapak Ibu bertobatlah. Yuk kita sama-sama bertobat. Yang masih suka marah-marah, yang masih egois, yang masih mengerjakan hal-hal yang gak baik di dalam hidupnya, yang masuk ke mulutnya, yang masuk ke matanya, yang masuk ke telinganya. Tolonglah, kalau kita mau menjadi milik Kristus Yesus dan kita sadar bahwa kita itu kepunyaan Kristus, berarti hidup kita harus kudus. Lakukan. Gereja itu tempat kita menelanjangi dosa kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu ke kita semua, termasuk ke saya Bapak Ibu ya, nggak ada dasar lain yang membuat kita menjadi sukacita dan damai sejahtera, hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan, amin. Nggak ada. Bapak Ibu mau mencari kekayaan sebanyak apapun, mau cari
pendidikan setinggi apapun, kita nggak akan punya sukacita dan damai sejahtera yang murni yang hanya dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah di ekonomi, larinya ke Tuhan. Punya masalah keluarga, larinya ke Tuhan. Nah, kita suka salah. Punya masalah ekonomi, larinya ke orang yang punya uang. Akhirnya mungkin nggak dapat pinjaman dan lain sebagainya, mungkin malah dapat hinaan, akhirnya kecewa. Aduh, dunia ini tidak adil ya. Lah, kamu sendiri carinya ke manusia, harusnya cari siapa? Ke Tuhan. Boleh nggak kita cari manusia? Boleh, tapi utamain Tuhan dulu. Doa dulu, baca firman dulu, kesehatian dulu suami dan istri, dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi karena kita sadar kita milik Kristus, ya kita harus menggunakan hidup kita seperti Kristus. Rasul Paulus setelah bertobat, kenal Kristus, mengganti namanya menjadi Paulus, dia mengabdikan diri loh. 30 tahun lebih hidupnya disiksa, dipenjara. Dulu dari penguasa menjadi yang tersiksa, Bapak Ibu ya. Murid-murid Yesus semua sebagian besar meninggalnya nggak baik-baik saja. Jadi penting bagi kita bahwa kita pikul salibkan daging kita, sangkal diri ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih merasa diri Bapak Ibu oke aja, saya merasa diri selalu benar, Bapak Ibu nggak bisa refleksi dengan dosa Bapak Ibu semua di sini, akan repot ke depannya Bapak Ibu. Karena manusia yang benar itu manusia yang sadar akan kekurangannya, sadar akan dosanya, dan dia mau belajar untuk nggak berdosa lagi. Jadi harus sangkal diri Bapak Ibu ya. Next, yang kedua, membangun komunitas gereja untuk menjadi dewasa dalam segala aspek kehidupan. Ini yang Roh ajarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ke gereja itu di Roh itu bukan untuk sebagai hanya duduk pulang, bukan, atau melayani di musik atau melayani di asar, bukan. Kita harus menjadi dewasa, menjadi leader di kehidupan kita. Kalau kita menjadi dewasa dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu, luar biasa. 1 Korintus 3 ayat 10-11, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tadi sudah dibahas, dasar kita bukan uang. Kalau selama kita punya raja kecil atau raja besar di hati kita uang, Bapak Ibu, percuma. Bapak Ibu nggak akan ngerti salib. Benar, nggak akan ngerti. Kalaupun ngerti, itu hanya di pengetahuan aja, nggak akan punya hati. Untuk mengerti isi hati bersama tuh nggak akan punya hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa baca Alkitab 3 kali khatam juga, tapi kalau Bapak Ibu di hatinya masih ada uang rajanya, masih ada kesombongan, masih ada merasa diri benar, masih ada ego di hatinya, percuma. Bapak Ibu hanya ngerti salib di luarnya aja, tapi prakteknya nol besar. Saya yakin itu. Bapak Ibu bisa terlihat baik di depan orang, tapi nggak bisa mentransfer ketulusan. Tahu kenapa Yesus jadi Tuhan bagi kita? Karena dia mentransfer ketulusan, pengorbanan, kasih, ketaatan sama Bapa. Bayangin, yang punya sorga, yang udah punya segalanya, disuruh turun, lahir di kandang binatang. Lah kita, kadang disuruh komsel aja hujan, nggak jadi. Apalagi kalau bahasanya gitu juga, saya udah ngerti, saya udah pinter, saya udah keren, nggak perlu apa yang kamu omongin, saya udah tahu semua. Dewasa nggak kita? Enggak. Coba Bapak Ibu lihat anak Rocky di bawah 10 tahun. Wow, kalau main seakan-akan paling tahu ya semuanya ya. Nah, itu kita. Tanpa sadar, kita tuh ada Rocky. Merasa so tahu. Benar kan?
Tapi kalau kita sudah dewasa dalam rohani, kita belajar, kita siap dengar. Tapi kalau anak rock itu Pak, dikasih tahu gini, semenit ngerti, 5 menit lupa lagi. Nah, tanpa sadar kita tuh Rocky, umur aja udah dewasa, tapi kita Rocky kelakuannya. Kenapa? Karena dasarnya ego kita. Dasarnya apa? Kesenangan kita, bukan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita meletakkan dasar itu harus Yesus Kristus ya. Ada pengingi sekarang ini baik-baik juga. Saya dalam kehidupan dia mungkin baik-baik saja. Cuman orang sekeliling kita nggak berdampak gitu buat sekeliling kita. Buat keluarga kita, istri kita tuh masih menangis di pojokan. Kenapa? Karena suaminya belum berubah. Sama, istri juga menangis di pojokan. Kenapa? Karena suaminya belum berubah. Karena dasarnya bukan Kristus, dasarnya masih kesenangan semata, ego kita. Bayangin Bapak Ibu ya, boro-boro kita menjadi memperluas kerajaan Tuhan, tapi di keluarga kita sendiri aja kita membuat pasangan kita menangis. Apalah arti kekayaan yang kita punya? Apa? Lulusan S3 Amerika, tapi membuat istri menangis setiap hari, keren gitu? Enggak. Kita dipuja sama orang lain, tapi keluarga kita menangis. Itu kita sudah dewasa? Belum lah. Jadi tolong, yuk kita bangun komunitas gereja untuk menjadi dewasa dalam segala aspek kehidupan. Contoh, bangun komunitas yang saling membangun, bukan menjatuhkan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita harus bangun komunitas yang saling membangun Bapak Ibu. Jangan misalkan kok tinggi tuh nyanyinya jelek, ya udah, dia memang jelek suara saya kalau nyanyi, jangan dijelek-jelekin lagi. Tapi apa? Lihat baiknya, lihat bagusnya. Dia keren loh, orangnya disiplin, gitu. Tapi kalau lihat jeleknya terus, kok Gigi nggak suka senyum, jangan. Doain aja supaya saya bisa senyum lebar terus. Gitu. Jadi kita harus bangun komunitas yang saling membangun ya. Bukan menjatuhkan, tapi kasih tahu, harus kasih tahu. 4 mata kita kasih tahu, kamu jangan begini ya, kamu jangan gitu ya. Jangan mencari pembenaran dari pemikiran kita, udah sering saya bahas ini, bahwa pemikiran kita itu ya sesuai dengan daging kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita taatnya sama judi online misalkan, judi online itu Tuhan kita. Amin. Judi online itu Tuhan kita. Kalau kita taatnya sama pornografi itu jadi Tuhan kita. Dan hal-hal yang lainnya. Jadi pemikiran kita itu tergantung dengan hati kita. Jadi kita harus cari pembenaran itu hanya dari Tuhan. Hanya kebenaran itu dari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai pemikiran kita terus yang kita pakai. Yang ketiga, setelah diri sendiri kita bisa sangkal diri, kita bisa pikul salib, inilah akhirnya kita bisa memuridkan dan memperluas kerajaan Tuhan. Awalnya waktu saya baca ini pun beberapa tahun yang lalu, saya merasa kok aneh ya memperluas kerajaan Tuhan. Ini mission impossible kata saya. Enggak mungkin ini. Ayatnya di Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu, setelah diri sendiri kita sangkal diri, pikul salib, merendahkan hati kita serendah-rendahnya, hanya Yesus yang kita tinggikan, kita paham akan hal itu. Yang kedua, kita bangun komunitas kita
gereja kita. Saya selalu bilang, rohaninya dibangun, keuangannya dibangun, komunikasinya dibangun. Orang yang nggak punya hard skill kita bantu supaya jadi punya hard skill. Orang yang nggak punya soft skill kita bantu supaya menjadi orang yang punya soft skill. Orang yang ngerti bisnis kita bantu supaya jadi ngerti bisnis. Orang yang nggak punya teman kita bantu supaya punya teman. Itu loh fungsi komunitas, untuk membuat sesama kita tuh menjadi dewasa. Bukan hanya umur dewasa, tapi dalam pola pikir, pola hati kita, tingkah laku kita di dalam keluarga dan sebagainya. Orang yang bisa menabung kita ajar bisa menabung. Orang yang ngerti firman Tuhan kita ajar supaya lebih mengerti firman Tuhan. Karena itu yang utama. Amin. Akhirnya kita bisa memuridkan dan memperluas kerajaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini masih banyak orang yang bilang ini nggak penting-penting amat koking, enggak, ini perintah agung loh. Saya juga dulu menganggap ini ayat nggak penting, sangat tidak penting. Saya menganggap ini ayat itu nggak penting. Tapi seiring kedewasaan di diri kita, ini malahan ini penting banget. Ini penting banget. Nah, kita tuh harus punya hati seperti itu. Jadi kalau di hati Bapak Ibu, cek ya masing-masing ya. Cek hati Bapak Ibu masing-masing. Kalau di hati Bapak Ibu nggak punya keinginan ini, ada yang salah dengan hati Bapak Ibu. Percaya nggak? Berarti Bapak Ibu hanya menempatkan Tuhan itu jadi raja kecil, Herodesnya yang besar di hati Bapak Ibu. Benar, serius saya. Saya harus ungkapkan kebenaran ini. Jadi kalau di Bapak Ibu ayat ini nggak penting, nggak berfaedah bagi kita gitu ya. Percaya, cek hati Bapak Ibu, berarti hati Bapak Ibu ada yang salah. Kenapa? Karena Tuhannya nggak diprioritaskan di hati Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar tulus mencintai Tuhan, Bapak Ibu, kita akan berlaku seperti yang Tuhan omongin. Amin. Bapak Ibu punya anak. Anaknya kan pengen kan sesuai dengan keinginan kita kan. Kamu belajar, kamu menabung, kamu ke gereja, kamu baca firman. Cuman kalau di mana anak kita nggak menuruti perintah kita, gimana kita sebagai orang tua? Marah, kecewa, sedih. Tuhan tuh memberitahukan ayat firman Tuhan ini nggak mungkin salah, nggak mungkin ngasal. Jadi di keluarga kita, yuk kita jadi, kalau nggak bisa koking, saya belum bisa keluar, saya hanya bisa di keluarga inti dan keluarga besar saya, nggak ada masalah. Kita yang jadi teladan dulu bagi keluarga inti dan keluarga besar kita. Kita yang jadi teladan dulu. Kita yang jadi Yesus dulu di keluarga inti dan keluarga besar kita. Jadi kalau keluarga inti dan keluarga besar kita masih banyak yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berarti ada something wrong dari diri kita. Berarti ada hal yang mungkin kurang baik yang dalam diri kita, yang nggak menjadi contoh bagi sesama kita. Jangan suka salahin keadaan, Bapak Ibu. Tapi introspeksi selalu diri kita. Kenapa kita suka marah-marah? Kenapa kita nggak bisa mengampuni sesama kita? Kenapa? Kalau Bapak Ibu di sini udah bisa berusaha menggenapi firman Tuhan ini, memperluas kerajaan Tuhan, ajar mereka ikut Tuhan, ngerti Tuhan, firman Tuhan, belajar ke gereja, kita muridkan sama-sama. Di sini, wow, luar biasa loh. Yesus di surga akan senang, akan tertawa. Ini loh anak yang dikasihi. Kenapa? Karena dia ngerti apa yang aku perintahkan. Yuk kita terus, fungsinya apa sih kita menjadi apa ya? Kita memperluas kerajaan Tuhan, kita bisa memuridkan orang lain, kita bisa mengajak orang ke gereja, kita bisa mengajak orang berkonsel, kita bisa mengajak menjadi dewasa orang tersebut. Apa sih keuntungannya bagi kita pribadi? Kita menjadi ngerti loh, rendah hati itu seperti apa. Terkadang kita kalau udah di zona nyaman hidup kita tuh, kita malas ya masuk ke badai. Tapi kan kalau kita udah belajar memuridkan orang, kita belajar menjangkau jiwa, kita masuk badai loh, tanpa kita sadar, kaki kita tuh masuk badai. Apa yang kita hadapi? Berbagai macam orang dengan karakternya.
berbagai macam orang dengan karakternya. Tapi kalau kita siap, saya berjalan bersama Tuhan, orang mengerti apa yang kita mau. Banyak hal kok yang beberapa kali di sekolah, waktu kita seminar paguyuban sosial marga Tionghoa, seminar di sekolah, ada juga 1-2 murid yang selalu bilang ke saya, "Oh, pasti kok bukan agama ini ya?" "Oh bukan," kata saya. "Tapi kenapa mau ke kita hadir?" "Ya karena saya sayang kamu," kata saya. "Saya ingin kamu pintar, saya ingin kamu hebat ke depannya." Nangis. Kenapa? Karena kesentuh hatinya. Ternyata bukan hanya agama ini aja yang sayang sama saya, tapi agama yang lain juga ternyata sayang. Paham Bapak Ibu? Jadi kita harus ekspresikan karakter Tuhan juga kepada sesama kita. Akhirnya dia akan menjadi apa? Contoh, akhirnya dia akan bilang ke teman-teman yang lain, ternyata orang agama Kristen keren loh. Mau berbagi pengetahuan, mau berbagi karakter dengan kita. Bahkan ada salah satu gurunya, saya nggak sebut namanya, salah satu gurunya waktu anaknya bermasalah disuruh ke gereja itu kita. "Oke, anak saya jago main gitar sama main piano, sok aja pelayanan di gereja." "Aduh ibu, nggak salah ini." "Nggak, sok silahkan." Gitu. Puji Tuhan, bukan untuk Tuhan. Gitu loh. Ada beberapa. Jadi penting ya bagi kita ya, yuk fungsinya buat kita juga gitu. Kita akan menjadi rendah hati setelah kita menjangkau. Kita yang asalnya bawel, banyak ngomong, akhirnya banyak mendengar. Ya. Yang asalnya uangnya milik kita, akhirnya uang yang kita bisa share juga buat orang lain, buat sesama kita. Apa yang kita punya, pengetahuan yang hebatnya yang kita punya karena kita sekolahnya tinggi, akhirnya kita bisa bantu orang lewat pengetahuan juga yang kita punya. Kan itu indah di mata Tuhan.